Selamat bertemu kembali dalam sesi pelajaran kimia kelas 10 mengenai hukum Lavoisier. Nah, sebelum kita masuk ke hukum Lavoisier, ini perlu yang kita pahami dulu konsep mol. Ya. Jadi mol ini adalah massa gram per AR atau MR. Jadi AR itu adalah massa atom dan MR itu disebut juga dengan massa rumus. Nah, kalau kita mau mencari gramnya, molnya diketahui, AR atau MR diketahui, maka gram adalah mol dikali massa atom atau massa rumus. Ataupun kalau misalnya kita mau mencari massa atom atau massa rumus, maka gram dibagi dengan mol zat tersebut. Nah, jadi itu yang dasar pertama dulu untuk perhitungan dalam persamaan reaksi stokiometri hukum Lavoisier. Nah, apa itu hukum Lavoisier? Nah, hukum Lavoisier itu yaitu tentang penjelasan massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi. Itu adalah sama. Jadi ini sesuai dengan hukum kekekalan massa. Jadi hukum Lavoisier disebut juga dengan hukum kekekalan massa. Oke, kita lihat contoh pertama. 2 gram gas hidrogen direaksikan dengan oksigen, ya, menghasilkan H2O, air. Pertanyaannya, tentukan A, ya, gas oksigen yang diperlukan berapa gram. Lalu H2O yang terbentuk atau molekul air yang terbentuk itu berapa gram. Yang C, buktikan bahwa dalam reaksi ini berlaku hukum Lavoisier. Baik, kita jawab. Nah, jadi dalam menyelesaikan reaksi kimia, ingat bahwa jumlah atom-atom unsur di sebelah kiri panel reaksi itu harus sama dengan yang di sebelah kanan. Ya, contoh, ya, H di sebelah kiri panel reaksi ini 2. Ya, di kanan tadi juga 2, sudah sama. O-nya 2, di kanan 1, supaya sama maka dikasih 2 di depan ini. Ya, jadi kasih tinta merah. Nah, sekarang hanya jadi 4 kan? Nah, supaya sama maka di sini dikasih 2 sehingga hanya menjadi 4. Nah, sekarang sudah sama jumlah unsur di sebelah kiri panel reaksi dengan di sebelah kanan panel reaksi. Nah, jadi di sini kita lihat perbandingan di depan ini disebut dengan perbandingan koefisien. Jadi perbandingan di sini 2 banding 1 banding 2. Nah, perbandingan ini disebut juga perbandingan mol. 2 mol H2 direaksikan dengan 1 mol O2 menghasilkan 2 mol H2O. Sama itu. Nah, jadi dalam hal ini kalau 2 mol H2O direaksikan dengan 1 mol O2, maka reaksi ini akan berlangsung sempurna menghasilkan 2 mol H2O. Nah, jadi dikatakan reaksi sempurna karena habis bereaksi sesuai dengan perbandingan molnya. Nah, sekarang dari soal. Dari soal itu 2 gram H2O. Nah, 2 gram H2O kalau dalam ilmu kimia, ya, kita tidak bisa langsung 2 gram H2 langsung O2 bisa kita ambil perbandingan terhadap gramnya, nggak bisa. Jadi kalau dalam pelajaran kimia, ilmu kimia, ya, gram itu harus dikonversikan ke mol. Jadi 2 gram H2 itu berapa mol? Berarti 2 gram dibagi massa rumus H2. Ya, nah pakai rumus ini tadi. Oke. Nah, jadi massa atom dari H itu adalah 1 kali 2, 2. Jadi 2 per 2, jadi 1 mol. Maka H2-nya ini 1 mol. Nah, untuk mencari berapa O2, maka kita ambil perbandingan koefisien O2 dibagi dengan koefisien H2. Ya, ini 1 per 2 dikali mol H2. Mol H2 tadi 1 mol kan, berarti 1 per 2 dikali 1 mol. 1 per 2 mol. Nah, molnya diketahui. Ditanya berapa gram O2-nya. Berarti setengah dikali massa rumus O2. Nah, oksigen massa atomnya kan 16 kali 2. Ada 2 sini kan. 2 kali 16, 32. Maka setengah kali 32, maka 16 gram. Oke. Nah, udah ketemu. Maka yang
Pertanyaan A sudah bisa dijawab, ya, 16 gram. Pertanyaan B, H2O yang terbentuk. Nah, jadi H2 terbentuk ini perbandingan diambil terhadap H2 ini tadi. Jadi koefisien H2O per koefisien H2, H2O kan koefisien 2 nih. H2 kan 2. Oke, jadi 2 per 2 kali mol H2 ini. Nah, maka 2 per 2 kali 1 mol berarti ini 1 mol. Nah, kalau ditanya gramnya maka 1 mol kali massa rumus H2O. Nah, massa rumus H2O itu 18. Kenapa? Karena H kan massa atomnya 1 kali 2, 2. Tambah massa atom dari O, 16. Dah, 2 tambah 16, 18. Maka hasilnya adalah 18 gram. 18 gram H2O. Oke, nah sekarang sudah terjawab ya. H2 terbentuk berarti 18 gram. C, buktikan berlaku hukum Lavoisier. Nah, kita lihat. Sebelum reaksi, 2 gram H2O, 2 gram H2. Ya, ini tadi kan sesuai dengan soal 2 gram kan. Ditambah O2 16 gram. Nah, ini yang kita cari tadi 16 kan. Berarti berapa? 2 tambah 16, 18 gram. Oke. Nah, setelah reaksi, H2O terbentuk 18 gram ini tadi kan. Nah, sama kan? Nah, jadi di sini terbukti bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Maka terbukti hukum Lavoisier. Begitu. Oke. Nah, selesai ya. Baik, kita lanjut contoh soal berikutnya. Ya. Contoh soal berikutnya. Nah, ini berikutnya 28 gram gas nitrogen ditambah 4 gram gas hidrogen membentuk gas NH3. Jadi diketahui massa atom H1, nitrogen 14. Pertanyaannya A, tentukan gas yang habis bereaksi. Nah, ini kan ada 28 gram N2, ada 4 gram H2. Ya, dalam hal ini ya nanti akan ada yang habis bereaksi dan yang mana yang bersisa. Nah, nanti kita masuk ke perhitungannya. Oke. Nah, kita masuk ke reaksinya ya, reaksi kimianya. Nah, kita samakan ya unsur zat sebelum reaksi dan sesudah. N-nya sini 2. Sini sudah ya, kita kasih 2 sini, depan ini 2 sehingga N-nya sudah 2. Hanya 2 kali 3 6. Sini hanya 3 kali 2 6. Sudah sama ya. Oke, nah jadi perbandingan koefisiennya ini di sini kan ada 1 nih. 1. 3 ini 3. 2 ini 2. Maka 1 banding 3 banding 2. Oke, nah sekarang kita cari ya. Tadi kan 28 gram gas N2 kan. Nah, berapa mol ini? Kita cari. Jadi 28 dibagi massa rumus N2. Jadi 28 per. N-nya kan ada 2, berarti 2 dikali. Massa atom N kan 14 kan. 14 ini tadi, 14 ya kan. Oke, 2 kali 14, 28. Maka dapat 1 mol. Udah? Nah, sekarang H2. Ya, dengan cara yang sama. Ini ada 4 gram kan. Oke, berarti 4 gram dibagi massa rumus H2. Berarti 4 kali. 2 kali 1, 2. Maka hanya 2 mol. Oke, nah lalu di sini ada ketentuan. Untuk menentukan yang mana habis bereaksi antara N2 dan H2, ya, dengan cara setiap mol zat dibagi koefisien reaksi. Lalu yang terkecil adalah yang habis bereaksi atau disebut juga dengan reaksi pembatas. Oke, dari soal tadi N2 kan 1 mol nih. Oke, nah 1 mol dibagi koefisien 1. Ya, jadi 1 per 1 itu 1 mol. Oke, nah lalu H2. 2 mol. Koefisiennya berapa? 3 kan? Maka 2 per 3 mol. Berarti 23. Udah? Nah, 1 dengan 2 per 3 mana yang terkecil? 2 per 3 kan? Nah, karena 2 per 3 yang terkecil, maka H2 yaitu merupakan yang habis bereaksi. Nah, gitu cara menentukan yang mana habis bereaksi. Ya, dengan membandingkan molnya dengan koefisiennya. Oke, nah kalau H2 habis bereaksi, ya, ini habis bereaksi berarti ini sisa kan gitu. Oke, nah sekarang kita mau mencari ya
kita mau mencari ya NH3 yang terbentuk berdasarkan reaksi yang habis bereaksi. Jadi kalau kita mau mencari berapa banyak NH3 yang terbentuk, jadi perbandingan terhadap yang habis. Yang habis kan H2. Ya, jadi untuk menentukan mol NH3 dibandingkan terhadap H2, jangan terhadap M2. Kenapa? Karena N2 kan sisa, nggak habis bereaksi. Dah? Oke. Nah, kita cari ya NH3 berapa banyak yang terbentuk. Ya, oke, caranya NH3 terbentuk, koefisien NH3 dibagi dengan koefisien H2. Ya, koefisien NH3 berapa? 2. Koefisien H2 berapa? 3. Berarti 2/3 dikali mol H2 berapa tadi? Kita cari. 2 mol kan? Oke, 2/3 kali 2 mol, maka 4/3 mol. Dah, 4/3 mol itu berapa gram? Nah, ini kali 17 masa rumus NH3, maka 22,6 gram. Dah? Nah, lalu kita lihat N2 tadi, ya, yang bereaksi. Ya. Gas N2 yang bereaksi berapa mol dia? Berarti koefisien N2 dibagi koefisien H2. Koefisien N2 bagi H2. Ya. Nah, dikali mol H2. Maka dapat 23 mol. Ya. Nah, 23 mol N2, 23 kali 28 gram. Jadi 18,6 gram. Itu yang bereaksi. Nah, berarti yang bersisa adalah 28 gram. Nah, tadi kan ada 28 gram kan N2 ini. 28 gram dikurangi yang bereaksi 18,6, jadi 9,4 gram. Ini yang tidak bereaksi. 9,4 gram. Udah? Nah, lalu di sini ya, kita mau melihat berlaku nggak hukum Lavoisier? Oke. Lihat, ya, sebelum bereaksi 28 gram tambah 4 gram. Ya, ini tadi kan 28 gram tambah 4 gram. Berapa gram? 32 gram. Sesudah reaksi, NH3 terbentuk 20,6 gram. Ini yang kita cari tadi ya. NH3, ini dia. Ditambah 9,4 gram N2 yang tidak bereaksi. Ini dia. Tidak bereaksi. Dijumlah, maka dapat 32 gram. Nah, jadi 32 gram ya, yang sebelum reaksi, sesudah reaksi 32 gram. Nah, ini terbukti ya. Terbukti bahwa hukum Lavoisier ya berlaku di reaksi ini. Nah, jadi sini gas N2 yang bersisa atau tidak habis bereaksi. Sudah kita bahas tadi ya. Ya, ini tidak bereaksi 9,4 gram. Lalu yang C, gas NH3 terbentuk. Sudah terbentuk, ini dia. 22,6 gram. Lalu apakah hukum Lavoisier terbukti? Ya, terbukti. Ini dia. Oke? Oke. Nah, kalau ada pertanyaan bisa menghubungi Pak Bentar di nomor HP 0823 898 295 66. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye.